Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama saya, Robi Dian Putra di Bagi Kode. Di video kali ini kita nggak bakalan menjelaskan mengenai codingan ya, tapi lebih ke bagaimana step-step jika kalian mulai bekerja di sebuah perusahaan, entah itu sebagai karyawan, entah itu sebagai freelance. Mungkin tutorial ini bisa ngebantu. Yang pertama itu persiapannya ya. Persiapannya kalau misalnya kalian dikasih sebuah device, kalian harus lihat chargernya. Chargernya bisa charger nggak di Indonesia? Kalau misalnya chargernya butuh converter, kalian harus beli dulu. Kalau misalnya nggak butuh ya alhamdulillah gitu ya. Terus langkah selanjutnya adalah dari sisi software. Nah, jika kalian bekerja di sebuah perusahaan dan mungkin kalian bukan siapa-siapa, jadi kan kita harus mengikuti tren yang ada di perusahaan. Entah itu bahasanya, teknologinya, dan sebagainya. Misalnya kayak gini, kalau kalian sebagai Android developer, tentu butuh Android Studio sebagai idenya. Ini jika natif ya. Tapi ternyata kalau misalnya menggunakan React Native, ya otomatis bukan Android Studio jawabannya. Nah, di sini mungkin kalian bisa tanya-tanya dulu ke bos kalian, ke teman-teman kalian, teknologinya seperti apa. Kalian bisa install tools-tools ini. Ya, misalnya kalau saya itu kan natif. Kita mulai dari Android Studio, terus Postman sebagai dokumentasi API, terus Slack sebagai komunikasi, terus Zeppelin sebagai penghubung antara kita developer dan tim desain. Jadi nggak saling tepok tangan gitu ya. Mas, gue butuh aset A, B, C, D. Tapi kalau di Zeppelin itu udah tinggal download aja. Kecuali tim UI-nya belum menyediakan aset. Jadi mungkin kalian bisa tepok gitu ya. Terus mungkin SPN juga bisa kalian tanyain, entah dia pakai Git, GitLab, GitHub, Bitbucket, dan sebagainya. Kalian bisa tanyain itu. Nah, mungkin dua itu aja sih yang mungkin perlu kalian persiapkan jika kalian kerja di sebuah perusahaan. Sebagai tips, kalau kalian kayak saya yang datang dari suatu daerah gitu ya ke daerah lain, kita kan butuh transportasi. Nah, saya sendiri pengguna transportasi umum, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya semua itu. Jadi saya menggunakan umum, mulai dari ojol, terus Transjakarta, terus kereta. Nah, jadi kalau saya mencari pekerjaan itu yang bisa dijangkau oleh tiga hal ini ya. Jadi misalnya kita turun di stasiun Tanah Abang, dan dari Tanah Abang itu nggak terlalu jauh lagi, mungkin sekitar 2 sampai 5 kilo. Kalau misalnya lebih jauh dari itu, ya pikir-pikir lagi lah untuk kerja di situ. Karena kalian butuh spare waktu antara rumah dan kantor kalian. Kecuali kalau kalian itu, mohon maaf ya, jomblo sendiri, kalian bisa pindah-pindah tempat kontrakan. Nah, sedangkan kalau saya itu udah nyaman di Depok, jadi nggak pindah-pindah. Ya doain aja semoga beli rumah ya. Jadi kayak kalian bisa berkunjung, bisa belajar langsung di Bagi Kode gitu ya. Oke, jika kalian punya pertanyaan terkait hal-hal yang seperti ini, kalian bisa komen di bawah. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya.